Halo teman-teman, Sukihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Herlin Ika Septianingrum. Saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha, semester 4, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertolongan tanpa pamrih dan tahu terima kasih. Namun, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita memanjatkan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Demi kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke teman-teman, setelah kita berdoa, kita langsung saja ke materi. Ada 2 materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menolong tanpa pamrih dan tahu terima kasih. Tapi sebelum kita mulai ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi arti dan makna menolong dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami apa itu pertolongan tanpa pamrih. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu memahami apa itu tahu terima kasih, dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memahami contoh-contoh tahu terima kasih. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu menolong tanpa pamrih. Menolong tanpa pamrih adalah pertolongan sejati. Pertolongan sejati tidak mengharapkan balasan dalam bentuk apapun. Menolong tanpa pamrih tidak mengharapkan imbalan berupa materi ataupun pujian. Jika menolong masih mengharapkan hadiah atau pujian, berarti itu bukan pertolongan sejati. Contoh pertolongan yang sejati adalah yang pertama ayah dan ibu, dan yang kedua adalah Buddha. Ayah dan ibu adalah contoh orang yang memberikan pertolongan sejati. Ayah dan ibu selalu siap menolong anak-anaknya sejak masih dalam kandungan sampai mereka dewasa. Kapanpun anak-anak membutuhkan pertolongan, ayah dan ibu selalu menolongnya. Ayah dan ibu tidak pernah meminta balasan apa-apa dari anak-anaknya. Mereka tidak memikirkan apakah anak-anaknya akan balas menolongnya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah Buddha. Buddha selalu menolong tanpa pamrih. Beliau selalu berusaha menolong semua makhluk yang menderita yang dijumpainya. Buddha menolong tanpa mengharapkan pujian. Buddha menolong tanpa mengharapkan hadiah dari orang-orang yang ditolongnya. Suatu ketika, Buddha pernah menolong biku yang sedang sakit parah. Tidak ada satupun biku lain mau menolongnya karena jijik. Buddha tanpa rasa jijik menolong membersihkan kotorannya dan memberinya obat. Para biku menjadi malu kepada Buddha. Pertolongan sejati akan ditiru oleh orang lain. Umat Buddha harus meniru pertolongan sejati yang telah dilakukan oleh Sang Buddha. Tolonglah selalu orang yang membutuhkan. Jangan mengharapkan orang membalas pertolongan yang telah dilakukan. Memberi pertolongan juga tidak boleh menyesal. Memberikan pertolongan sejati adalah perbuatan yang mulia. Jika kita memberikan pertolongan sejati,
kita telah menjalankan ajaran Buddha. Seperti halnya dengan kisah Sutasoma yang menceritakan tentang seorang pangeran Sutasoma, putra dari Prabu Mahetu yang berasal dari kerajaan Nastina. Sosok pangeran Sutasoma menyukai ajaran Buddha Mahayana dan enggan menggantikan ayahnya menjadi raja. Karena itu, ia melakukan semedi di sebuah candi hingga mendapatkan anugerah. Lalu, pada kakawin, itu diceritakan perjalanan pangeran Sutasoma menuju Himalaya bersama para pendeta. Pada perjalanan itu, pangeran Sutasoma bertemu dengan banyak tokoh dari raksasa hingga hewan-hewan buas. Dari berbagai pertemuan itu, Pangeran Sutasoma menunjukkan sikap yang baik hingga rela berkorban. Perjalanannya itu berakhir membawa Pangeran Sutasoma bersedia menjadi raja dengan gelar Prabu Sutasoma. Selama menjadi raja, Prabu Sutasoma juga menunjukkan banyak sikap baik, termasuk sikap rela berkorbannya. Bahkan, ia rela dimakan Batara Kala agar 100 raja selamat. Nah, kemudian ada manfaat menolong tanpa pamrih nih teman-teman. Ada 3 manfaat menolong tanpa pamrih. Yang pertama, kebaikan akan membuat kita mendapatkan perlakuan serupa dari orang lain. Kemudian yang kedua, sifat baik akan mendorong kita untuk memiliki rasa ikhlas. Dan yang ketiga adalah kebaikan yang kita lakukan akan menjadi penolong di saat yang tidak terduga. Selanjutnya ada ciri-ciri menolong tanpa pamrih. Yang pertama, memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan orang lain. Yang kedua, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, membantu orang lain meski ada resiko bagi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah rela berbagi sesuatu, misalnya makanan, waktu, dan sebagainya, walau diri sendiri juga kekurangan. Kemudian materi yang kedua adalah tahu terima kasih. Apa sih tahu terima kasih itu? Tahu terima kasih adalah seorang yang mampu menghargai, bersyukur, dan tidak sombong atas apa yang dimiliki. Kata terima kasih merupakan ucapan yang disampaikan setelah kita mendapatkan sesuatu atau merasakan kebaikan dari orang lain. Nah, teman-teman, tahu terima kasih itu dapat dikatakan juga dengan balas budi. Apakah ada di dunia ini orang yang tidak pernah menerima budi baik orang lain? Tentu semua orang pernah menerima budi baik dari orang lain. Sejak kecil, setiap orang menerima budi baik dari ayah dan ibu yang selalu membantu serta menyayangi anaknya tanpa kenal lelah. Seorang anak tidak bisa apa-apa tanpa budi baik dan kasih sayang dari orang tuanya. Selain kedua orang tuanya, setiap orang juga pernah menerima budi baik dari orang lain. Misalnya, kakek, nenek, pembantu, sopir, guru, dokter, perawat, teman-teman bermain, dan masih banyak lagi. Tanpa budi baik mereka, orang akan mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Pada hakikatnya, orang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan juga lingkungan di sekitarnya. Apakah budi baik yang diterima hanya untuk satu orang saja? Tentu budi baik yang diterima harus dibagikan kepada orang lain. Pernahkah menerima budi baik dari orang lain? Apakah itu hanya untukmu? Ingat, hukum karma. Jika seorang sedang menerima budi baik, dia sedang memetik karma baiknya. Jika dia tidak berbagi kepada orang lain, di masa datang dia tidak akan memetik kebaikan dari orang lain. Jadi, kebaikan atau budi baik itu harus dibagikan ke orang lain.
Dengan berbagi kebajikan, seorang akan menerima kebajikan kembali. Makin banyak kebajikan yang kita bagikan, maka banyak pula kebajikan yang akan kita dapatkan. Bagaimana sih teman-teman cara untuk berterima kasih kepada orang itu? Cara berterima kasih kepada orang lain adalah membalas budi orang yang telah menolong kita. Orang harus ingat pertolongan-pertolongan yang telah diberikan dari orang lain. Jangan pernah melupakan jasa-jasa orang lain, sekecil apapun itu. Jika ada kesempatan, berusahalah membalas jasa mereka. Orang yang baik selalu berusaha membalas budi baik orang lain. Mengucapkan kata terima kasih ketika dibantu atau diberi sesuatu oleh orang lain adalah baik. Tetapi, alangkah lebih baik jika dibarengi dengan menghargai pemberian atau bantuan itu. Misalnya, dengan merawat barang yang diberikan, atau dengan belajar yang rajin karena biaya sekolah telah dibantu. Menyia-nyiakan makanan yang telah dimasak oleh ibu juga tidak boleh, karena dengan demikian tidak tahu berterima kasih. Apapun masakan yang diberikan ibu untuk anaknya, itu harus disyukuri. Dan berterima kasihlah dengan cara memakannya dengan baik. Orang yang tahu balas budi berarti telah menjalankan ajaran Buddha. Nah, itu teman-teman, sedikit penjelasan tentang pertolongan tanpa pamrih dan tahu terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, dan apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, Sukihonto. Namo Buddhaya. Bahagia